Jadi kayak pas awal-awal papa pergi itu, kayak nggak tahu kayak hilang aja, hilang kosong gitu kayak, "Hah, masa sih Tuhan kok kayak gini ya? Masa sih secepat ini Tuhan? Masa." Aku pun merasa kayak di saat itu papaku tuh udah siap, papaku udah sangat siap Tuhan panggil dan dia tuh udah kayak berserah gitu loh. Dia nggak pernah aku ke kamar papa, aku buka lemarinya, aku cari bajunya, "Nih dia pakai baju yang ini tadi, dia pakai baju ini," aku bilang. Terus semua pada nangis, mamaku nangis, tante-tante, omku nangis, semuanya. Dan hari ini kita kedatangan teman perjalanan spiritual kita yang luar biasa. Bisa dikatakan dia seorang penyanyi yang boleh kalau gue nih ngomonginnya adalah dia ada seorang penyanyi yang punya kedekatan yang spesial terhadap Tuhan. Sorry sampai berebet nih gue karena gue bener-bener interesting banget. Siapa lagi kalau bukan Olivia Pardede. Apa kabar? Hai Kak, kabar baik, apa kabar? Baik. BTW kalian lagi. Kamu itu sempet ke US ya? Iya, Itu berapa kemarin. lama sih? Sekitar 2 minggu lebih sih, 2 hampir minggu iya. lebih. Itu pure jalan-jalan kah atau ada kerjaan? Sebenarnya awalnya pure jalan-jalan, Heeh. cuman kebetulan, ada temen aku di sana yang kenal sama orang di gereja HKBP New York, Oh, wow. terus karena mereka tahu kebetulan aku ke sana, terus mereka akhirnya, menawarkan mau nggak karena aku ke sana pas lagi Natal, Ya. mau nggak pas perayaan Natalnya mereka aku Mhm. perform, terus Oh, so good. iya, terus aku kayak, ih kebetulan banget aku mau, karena aku kan pas Natal juga di sana pengen ibadah juga. Ya. Jadi kebetulan banget, eee, jadi aku ibadah Natal tuh di tanggal 25, Right. terus acaranya itu di tanggal 28-nya. Jadi Right. di situ aku nyanyi. Wow. Itu gimana tuh perasaannya tiba-tiba yang niatnya mau jalan-jalan, mau happy-happy gitu ya, mau yang, gue mau relax gitu, keluar dari aktivitas gue yang mungkin nyanyi gitu ya, tiba-tiba diminta untuk jadi nyanyi di situ ya, di apa namanya, pelayanan jatuhnya ya, Mhm, right? pelayanan pelayanan. Ya, nah itu gimana tuh perasaannya tuh tiba-tiba? Perasaannya sih happy dan sangat bersyukur ya, karena kayak, justru bisa dapat 2 momen berharga, Mhm. liburan sekaligus pelayanan gitu. Tadinya Mhm. emang niatnya cuma mau liburan, tapi Tuhan kasih kesempatan buat Wow, pelayanan di so good. HKBP New York, jadi malah makin makin berkesan sih liburannya. Wow, itu sama keluarga atau gimana? Kebetulan aku sendiri karena di sana aku ada beberapa teman. Terus, karena memang awalnya tuh niatnya mau liburan dan gak ada niat mau ada pelayanan, sempet emang bingung juga kayak, "Aduh nanti siapa yang ngiringin?" Belum latihan dan lain-lain, terus kebetulan temen aku ada beberapa di sana anak Columbia University, Mhm. terus mereka ternyata bersedia buat ngiringin aku, jadi kita bareng-bareng akhirnya latihan, terus mereka ikut ngiringin aku pas di acara KBP New York itu. Jadi kayak udah diatur Tuhan gitu loh semuanya, Iya, iya, tiba-tiba iya, iya. aku Aduh, itu ketemu seru mereka di banget. sana, terus mereka bersedia buat bantu pelayanannya Wah, gitu. itu seru banget. Tapi, pengalaman apa yang didapat dari, di New York itu, dari pelayanan itu, pengalaman apa sih yang bener-bener spesial banget buat seorang Olivia Pardede itu seperti apa? Pengalamannya sih, apa ya, mungkin lebih ke kayak pertama kan nuansanya juga beda ya. Maksudnya kalau Setuju. di sini aku di HKBP, aku tuh dari jemaat HKBP Tebet, terus tiba-tiba dapat kesempatan nyanyi HKBP New York, kayak apa ya HKBP New York? Kebetulan HKBP New York tuh, lokasinya dia tuh di Queens. Terus, memang sih jemaatnya kalau dibandingkan sama di sini nggak sebanyak aku di HKBP Tebet, tapi yang aku sangat syukuri adalah di sana tuh kebetulan pas tanggal 25 kita ibadah, itu aku masuk, kok dingin Wow, banget parah, itu sepanjang ibadah bener-bener menggigil kedinginan, wow. terus aku cuman pakai satu layer doang, terus pas pendetanya mau khotbah tuh beliau kayak sempet bilang, "Sorry jemaat, hari ini, jadi apa namanya, teknisi gereja itu yang harusnya handle semua yang ada di gereja tuh lupa kalau itu tanggal 25 tuh ada ibadah. Jadi dia lupa Oh, nyalain heater. Makanya wow. itu dingin banget, heater-nya nggak dinyalain sepanjang ibadah.
Terus Wow. kita kayak, "Oh pantesan dingin banget heater-nya nggak nyala." Tapi di situ kayak kita tetap semangat beribadah, tetap semangat memuji Tuhan walaupun jemaatnya mungkin nggak besar, tapi aku bersyukur sih bisa hadir di situ, bahkan bisa bisa ngasih kesaksian pujian buat mereka semua di situ. Wow, dapat kayak blessing dari Tuhan untuk pelayanan di situ ya? Iya. Oh, dan serunya Kak, Mhm. after service, setelah kita ibadah, mereka tuh selalu ada kayak, ramah tamah gitu loh. Ah, Jadi ada wow. ruangan serbagunanya, terus di situ kita makan sambil sambil ngobrol-ngobrol sama yang lain, mingle, Mhm. supaya bisa ngobrol-ngobrol, bisa makin kenal, bisa saling sharing. Jadi itu serunya sih, habis ibadah kita bisa ramah tamah sama yang lain. Dan dapat experience baru, right? Iya. Nah, tapi tadi kan aku sempat bilang bahwa, kamu adalah salah satu penyanyi yang bisa dikatakan punya kedekatan spesial. Itu ngerasa beban nggak sih dengan kata-kata seperti itu? Iya sih. Memang iya, aku melihat kamu seperti itu. Mungkin Bukan beban sih, bukan beban. Aku nggak tapi mau menjadikan itu beban. Tapi mungkin lebih ke kayak, mmm, apa ya, oh berarti orang melihat aku seperti itu, berarti aku harus jadi contoh yang baik juga buat teman-teman di luar sana gitu. mungkin awal mula gue untuk bertanya adalah, eee, childhood lu itu seperti apa sih? Masa kecil lu seperti apa? Mmm, Masa kecil aku bisa dibilang cukup cukup bahagia ya, Mmm, cukup, menyenangkan. Dan karena memang aku tuh udah suka musik dari kecil, udah mhm. suka nyanyi dari kecil, jadi, emang kayak udah tahu, "Oh aku tuh kayaknya pengennya ke sini deh," gitu. Terus juga keluarga aku tuh keluarga yang lumayan deket, Iya. aku sama mama papa, aku sama saudara-saudaraku di rumah juga kita lumayan dekat. Jadi masa kecilku cukup menyenangkan. Terus juga kebetulan selama kita beranjak dewasa, papa aku tuh sempet sakit stroke Oh, waktu wow. adik aku baru lahir. Mhm. Papa aku tuh sempet sakit stroke, terus lumayan lama sampai udah yang sampai kayak sempet nggak bisa jalan, Mhm. terus, bicara juga sulit, udah yang sampai kayak gitu. Tapi puji Tuhan kita terapi dan lain-lain, mamaku juga saat itu kayak kuat banget, sabar banget Mhm. ngurusin papa, akhirnya papa sembuh, sembuh total, itu juga orang-orang lumayan yang kayak amazed gitu, "Wow bisa sembuh total setelah udah sampai nggak bisa jalan dan lain-lain, udah lumayan parah," gitu. Terus di situlah akhirnya papaku tuh bener-bener mau melayani Tuhan, Oh, karena semenjak wow, so itu. good. Iya, nah itu kita posisinya aku kayaknya baru masuk SD gitulah, Oh, baru-baru oke. masuk SD. Di situ juga papaku udah sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dan dia ajak kita anak-anaknya juga buat serius, mulai mengenal Tuhan lebih dalam. Jadi aku tuh dari kecil emang udah dikasih kayak pendalaman Alkitab gitu sama papa. Jadi setiap hari apa ya dulu, pokoknya setiap seminggu sekali kita ada satu keluarga yang kebetulan pendeta juga. Jadi, Mhm. aku sama kakak aku, sama adik aku, sama abang aku, kita setiap 1 minggu sekali itu ada kayak pendalaman Alkitab, belajar firman Tuhan, Iya. terus sharing-sharing firman Tuhan itu udah dari kecil sih, Wow. gitu. Wow, itu ini banget. Tapi BTW, papa mama sekarang sehat atau gimana? Papa udah meninggal tahun Oh, 2017. sorry ya gue It's nanya. okay, it's okay. Oke, nah, Mama masih ada, puji Tuhan. mmm, gue juga interesting banget nih tadi ketika lu ngomongin, seorang ayah gitu, papa gitu ya, apalagi anak perempuan Mhm. biasanya sangat amat deket banget sama ayah gitu ya. BTW elu itu berapa bersaudara dulu sih? Aku 4 bersaudara, aku nomor 3. Nomor Jadi 3. kakak aku yang paling tua itu laki-laki, sisanya semua cewek, Oke, berarti gitu. laki-lakinya dikeroyok gitu ya? Mhm. Dibully gitu ya, waktu masih kecil pasti pasti dibully. Nah, eee, seberapa hubungan lu sama bokap itu seberapa emosionalnya sih? Mmm, Hubungan emosional lu sama bokap itu seperti apa sih? Yang mungkin kalau lu ingat atau apa, lu bisa terenyuh banget? aku sama papa kalau dulu pas kecil deket,
deket tapi bukan yang kayak deket banget gitu, karena papaku kan lumayan kerjanya tuh, sering sering keluar lama gitu ya, maksudnya Oke. kita kadang memang nggak terlalu banyak waktu yang bareng-bareng banget gitu waktu kecil. Tapi semakin dewasa, justru mulai semakin deket nih, tapi memang aku tuh sama papa bukan tipe deket yang kayak physical touch gitu loh. Mmm, Papaku tuh orangnya right. agak kaku untuk bisa merangkul anaknya gitu, untuk bisa kayak peluk anaknya gitu, memang Mhm. agak kaku. Tapi kita tuh deket lebih ke kayak ngobrol, berdebat, kayak gitu. Tapi di situ justru aku kayak merasa, kedekatan aku tuh unik sama papa gitu. Dan yang paling aku rasakan adalah papa tuh orang yang paling semua keluarga aku support aku nyanyi, tapi papa tuh orang yang sangat-sangat paling bangga banget dengan talenta yang Tuhan kasih buat aku. Karena Right. kebetulan papa tuh juga penyanyi dulu dan juga suka musik, keluarga papa khususnya itu lumayan lumayan serius di musik, banyak Mhm. dari mereka. Jadi mungkin papa yang kayak pengen aku bener-bener matengin talenta aku di musik, sehingga dialah yang selalu kayak, encourage aku buat, "Ayo latihan setiap hari, suaranya harus diasah setiap Iya. hari." Terus juga papa yang kasih aku piano di rumah supaya aku bisa main instrumen juga, bisa nyanyi-nyanyi sambil pianoan di rumah. Terus itu semua papa yang kayak bener-bener support dan satu hal yang paling aku selalu inget sampai kapan pun adalah, setiap hari papa itu selalu duduk di ruang tamu karena dulu tuh aku pas lagi rajin-rajinnya sih ya, sekarang aku udah jarang. Aku setiap hari selalu nyanyi sambil main piano, selalu kayak Oke. everyday, even kayak cuman satu lagu atau 2 lagu, tapi aku selalu kayak latihan, itu. Right. Papa itu yang selalu ada duduk di ruang tamu ngedengerin aku, kalau aku lagi latihan, dan dia tuh beneran beneran ngedengerin aku, seakan-akan dia lagi nonton aku konser gitu. Dia bisa tepuk tangan sambil berdiri, nanti dia tepuk tangan, terus dia kayak videoin aku, terus dia rekam suara aku dijadiin ringtone HP-nya, kayak gitu-gitu deh. Wow. Pokoknya hal-hal kecil yang kayak gitu yang bikin aku kedekatanku secara emosional sama papa yang nggak aku bisa lupain. Wow, so good. Mmm, apa ya, kadang-kadang ya susah kali ya orang tua dan apalagi, lu itu anak perempuan gitu Mhm. ya, jadinya beda kedekatannya sama bokap sama nyokap. Tapi kalau deket itu maksudnya lebih deket ke nyokap atau ke bokap sebenarnya? Mmm, sebenarnya sih dua-duanya deket sih sama, cuman mungkin tipe kedekatannya aja yang berbeda. Kalau Mhm. sama papa tuh lebih ke yang tadi kan, karena tapi kalau untuk hal-hal lain mungkin namanya bapak-bapak ya, suka yang kayak, "Bilangin mah si Olive supaya Iya. misalnya aku pacar-pacaran gitu waktu Iya. kecil, Mhm, itu mhm. lebih mama yang ngomong Iya, gitu, iya, iya. misalnya ada apa-apa gitu kan. Tapi kalau papa tuh lebih ke tentang sekolah, tentang hobi, yang kayak Iya. gitu-gitu. Berarti termasuk yang punya hubungan yang cukup emosional banget sama Mhm, ayah gitu. iya, Nah ketika, papa ya manggilnya? papa. Papa. Nah ketika papa, meninggal itu rasanya hancur banget dong? Wah, bukan lagi sih, Kak, kayak kayak jiwaku hilang setengah, kayak, mmm, karena aku nih merasa kayak I'm just a little girl who Iya. always think that my parents kayak bakalan hidup lama, sampai semua anak-anaknya tuh punya anak, mereka punya cucu. Aku tuh selalu punya mindset kayak gitu Iya, dari aku iya. kecil. Karena aku bukan lumayan, aku sangat dekat sama keluarga aku gitu. Jadi pas papaku meninggal di usia yang cukup muda juga, masih 56 tahun, itu tuh aku kayak, "Ini beneran nih, papa udah nggak ada nih, besok aku udah nggak lihat dia lagi nih. Udah nih aku nggak akan pernah bisa lagi ngelihat dia, menyentuh dia, berkomunikasi sama dia, nggak akan bisa lagi," gitu. Jadi kayak pas awal-awal papa pergi itu, kayak nggak tahu kayak hilang aja, hilang kosong gitu kayak, "Hah, masa sih Tuhan kok kayak gini ya? Masa sih secepat ini Tuhan? Masa sih Tuhan aku belum ini loh, aku belum ini, belum itu, aku pengen nunjukin ini ke papa, aku pengen Iya, melihat papa lihat aku nikah, aku pengen iya.
papa lihat cucunya nanti dari right. aku pengen ini itu segala macam tuh kayak, jadi itu nggak akan terjadi ya gitu. Kayak gitu sih, Oh, itu pas wow papa pergi tuh. wow. Berarti ini banget. Nah, sempet ada momen ini nggak sih kayak, walaupun mungkin nggak semua orang gitu, tapi ada sempet kayak, "Tuhan, why? Kenapa, papa gue diambil duluan?" Ataupun, ambil mungkin usia berapa papa meninggal? 56. 56 gitu, ya termasuk yang cukup ya dibilang muda banget enggak ya, cuman Mhm. tapi ya cukup lah ya. Nah itu gimana tuh? Ada sempet perasaan kayak nanya sama Tuhan nggak? "Why Tuhan kenapa papa gue diambil secepat ini?" Gitu-gitu. Pernah ada rasa Ada kayak gitu sih, nggak? Heeh? ada banget sih, Kak. Karena, apalagi di saat itu kita ngerasa kayak, "Kok gitu sih Tuhan? Kita udah berdoa, kita udah minta sama Tuhan, papa tuh udah kayak." Papaku tuh kebetulan seorang pendoa, Kak. Jadi papa tuh Oh, suka doain orang, papa itu suka misalnya kita ada acara keluarga, dia pasti yang mimpin doa, dia suka berdoa. mhm, Terus di saat dia sakit gitu, terus kita minta sama Tuhan buat Tuhan sembuhin, ternyata Tuhan nggak kasih, ya ada banget sih pikiran kayak gitu. Bahkan, ada momen di masa-masa papaku tuh udah masa-masa akhirnya, mamaku tuh sempet kayak ngomong kayak, "Ayo dong Pak, kita kan boleh minta sama Tuhan, kata Tuhan kan mintalah maka kau akan diberi. iya, heeh, Ya kita minta aja Tuhan kasih sembuh papa." Terus papaku ngomong kayak gini, "Iya Mah, tapi kan semuanya Tuhan yang menentukan, kata Tuhan sudah cukup waktu saya di dunia ini." Dia ngomong kayak gitu, jadi kita udah kayak, "Oh, ya udahlah." Jadi aku pun merasa kayak di saat itu papaku tuh udah siap. Papaku udah sangat siap Tuhan panggil dan dia tuh udah kayak berserah gitu loh. Dia nggak pernah mengeluh sama sekali, dia iya, nggak pernah sama sekali ngeluh atau apapun. Dia kayak, ya udah nikmati aja kesakitannya dalam tanda kutip gitu ya. Dia cuman kayak, berdoa berdoa berdoa, sebut nama Tuhan, udah. Tapi di saat kita tuh kayak mulai kelihatan worry, mulai kelihatan kayak, "Ayo dong kita berdoa supaya papa disembuhin." Papaku cuman ngomong kayak, "Udah, waktu papa udah habis." Gitu aja dia ngomong kayak, jadi, oh papa udah siap gitu. Tapi ya setelah papa pergi ya aku kayak, "Ih, kok gitu sih Tuhan? Kok cepet banget sih? Masa masa secepat ini?" Tapi ya balik lagi, bukan kita yang nentuin, Tuhan yang tahu yang iya terbaik iya gitu. iya iya. Dan ada satu momen di masa-masa setelah papa pergi itu masih masih deket-deket lah, masih di kayak minggu depannya lah kalau nggak salah. Itu ada satu momen, di mana Mhm, aku lagi tidur di kamar, aku pakai baju papa, aku tidur di tempat tidur papa. Nah itu di rumahku masih rame tuh keluarga, karena kita kan masih kayak butuh penghiburan gitu, jadi masih pada nginep lah di rumah. iya Terus aku mimpi tapi mimpinya tuh kayak real banget. Jadi aku mimpi papaku tuh datang ke rumah, dia datang ke rumah, terus, eee, dia jalan-jalan sama temen-temennya itu dia jadi papaku tuh punya choir gitu iya dari, sesama aku kan pardede ya, jadi iya, papaku tuh tergabung dalam choir pardede gitu. Di mimpiku tuh dia datang sama temen-temennya, terus cuman temen-temennya nih stay di ruang tamu, dia pergi ke belakang. Terus aku ikutin papaku, mau ngapain nih dia. Tapi di mimpi itu aku tahu bahwa dia tuh udah nggak ada. Jadi dia iya. tuh udah nggak ada, dia duduk di belakang, di rumah aku, duduk di pojokan gitu, terus dia kayak cuman, kiss bye ke aku, terus dia senyum. Tapi di situ aku ngelihat mukanya bahagia banget, terus kayak, bahagia banget ya, tenang banget wajahnya tuh cerah gitu loh. Jadi aku di situ kayak ngerasa, "Oh, kita mau mau mengeluh sama Tuhan kayak apapun, tapi papaku memang udah seneng, papaku udah siap, papaku udah disambut Tuhan di surga gitu loh." Jadi pas aku bangun, itu aku nggak sadar aku udah nangis, terus kayak, "Papa papa papa," aku langsung keluar, terus aku bilang semua keluargaku lagi pada ngumpul, "Ih, papa tadi duduk di belakang," aku bilang kayak gitu. "Papa duduk di belakang." "Hah, kenapa kenapa kamu?" "Ya barusan aku mimpi, ada papa masuk rumah ini dan rasanya kayak real banget, papa duduk di belakang," gitu. Aku sampai ke belakang rumah aku, terus kayak, "Tadi papa duduk di Sampai situ." ngecek gitu ya? Mhm. Dia duduk di situ, mukanya ganteng banget, mukanya cerah banget. Terus aku ke kamar papa, aku buka lemarinya, aku cari bajunya. "Nih dia pakai baju yang ini tadi, dia pakai baju Wow, ini," aku bilang.
Terus semua pada nangis, mamaku nangis, tante-tante, omku nangis, semuanya. Jadi di momen itulah aku akhirnya kayak, eee, oh ya udah, emang kita kadang harus let go, Iya, setuju. ya, mmm, ya pasti Tuhan punya rencana yang terbaik di balik ini semua gitu. Wow. Nah, eee, berapa lama untuk, lu sendiri untuk nerima bahwa, gini, kan tadi sempet ngomong bahwa papa sempat ikhlas gitu ya. Mhm, Nah, tapi kan orang yang meninggal, orang mau yang meninggal bisa ikhlas, ditinggalkan tetapi iya. yang ditinggalin belum tentu ikhlas. Nah, itu proses untuk nerima keikhlasan itu berapa lama dan struggle-nya seperti apa sih? Utama struggle-nya seperti apa? Berapa lamanya exactly-nya sih aku nggak menghitung ya Kak, Mmm. tapi Ya struggle? struggle-nya tuh, mmm, mungkin lebih ke kayak, misalnya aku lihat temenku nih, sama mama papanya masih lengkap gitu, terus pergi ke acara sesuatu, ke gereja atau kemana, "Ih enak banget ya masih lengkap ada papanya," gitu. Terus aku kayak, "Coba masih ada papaku." Pasti aku sampai kayak, "Tuhan kenapa sih papa nggak apa-apa deh papa sakit, nggak apa-apa deh aku urusin papa." Jadi kebetulan Mhm, waktu papa sakit tuh, abang sama kakak aku kan kerja, iya adik aku masih kuliah. Jadi yang emang lebih involve buat di rumah sakit tuh aku sama mama. iya Yang lebih sering di rumah sakit. Di situ aku kayak, "Nggak apa-apa deh papa sakit." Maksudnya nggak apa-apa aku ngurusin papa, tapi papa sembuh gitu, nggak apa-apa aku ngurusin bertahun-tahun sampai aku capek, sampai aku harus nggak ngapa-ngapain, yang penting papa sembuh gitu. Sempet mikir kayak gitu kan, terus makanya pas udah nggak ada tuh kayak, "Ih coba papa masih ada ya." Struggle-nya tuh lebih ke kayak menerima bahwa ya nggak apa-apa, lu nggak punya bapak juga, lu punya bapak di surga gitu loh, Tuhan iya yang iya pelihara hidup lo. iya Tapi ya memang nggak segampang itu juga, iya apalagi aku ngeliat mama ya, kayak, yang sendiri, harus menanggung walaupun kita sebagai anak-anak bisa menghibur mama, bisa, apa namanya, menguatkan mama, tapi pasti ada momen-momen dia merasa sendiri, momen-momen dia setuju. kangen banget sama suaminya Right, gitu, sama papa. Dan itu kita nggak pernah bisa aku merasa nggak akan pernah bisa kita sebagai manusia untuk menghiburkan itu kalau bukan Tuhan yang kasih kekuatan gitu loh. setuju. Jadi ya by the time aja sih, Kak. Jadi struggle-nya tuh kayak lebih ke kayak ngelihat orang lain yang masih punya papa, terus mungkin aku achievement-achievement aku yang aku dapetin, recently belakangan ini tuh kayak, "Coba masih ada papa ya, dia pasti bangga banget deh lihat aku nyanyi di IKN, lihat aku nyanyi di Istana Negara." Dia pasti bangga banget tahu aku sekarang udah nyanyi di sini, itu hal-hal kayak gitu. Mama juga mungkin kayak, ya aku sih salut banget sama mamaku, menurut aku kayak mama kuat banget. Walaupun aku tahu kadang ada momen-momen dia mungkin pengen nangis atau dia pengen teriak, tapi dia Iya, kayak, ya udah simpen itu sendiri aja iya. gitu dengan kesendiriannya. Jadi Wow ya itu sih by the time, jadi perlahan-lahan kita bisa menerima itu. wow. Tapi nanti, gua mau nanya tentang di IKN, Oh, tapi iya, iya. nanti dulu, entar dulu, karena apa, gue lebih pengen mengenal lu lebih dalam banget. Aku sempet yang kayak kesel banget, karena zaman-zaman aku nggak terlalu di-support nyanyi gitu, aku bilang kayak, "Pokoknya kalau aku nanti punya anak, aku biarin mereka terserah mau jadi apa, yang penting mereka berusaha, yang penting itu pekerjaan yang baik dan mereka mau menjalankannya dengan bagus, ya udah," aku bilang gitu. Orang tua Batak yang kayak, "Kau harus jadi PNS." Ya kayak gitulah, itu kan biasa sih, sebenarnya Iya. kayak gitu biasalah gitu. Mama tuh berdoa gini, "Tuhan, tolonglah anak anak kami Olivia supaya dia mengingat pesan papanya." Oh Masa my god. gitu? Untuk bekerja, untuk mencari kerja di apa namanya, mendaftar pekerjaan di CPNS atau BUMN.